Baik semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan soal ulangan harian yang sudah kalian kerjakan di e-learning pada minggu lalu. Nah, semoga dengan pembahasan soal ini kalian bisa memahami, mencermati kembali jawaban-jawaban yang sudah saya buka kunci jawabannya untuk kalian preview ulang kembali dan untuk kalian lihat kembali mana jawaban yang benar, mana yang jawaban yang salah yang ada di e-learning kalian. Oke baik, saya akan bahas hanya sebagian ya dari 1 sampai nomor 9. Semoga ini bisa membantu kalian untuk remedial di minggu besok. Oke baik, kita langsung saja, bahas nomor 1. Oke, nomor 1 ini, biasakan kalau di soal kalian harus tipsnya adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Pertanyaannya adalah verba material ditunjukkan pada kata apa? Kan kita lagi, belajar ya di tes observasi itu ada namanya verba. Verba itu adalah kata kerja. Nah, kata kerja itu ditunjukkan dengan apa? Sebenarnya kalau kalian sudah tahu prinsip kata kerja, itu sangat sederhana sekali bisa dipahami dari opsinya saja. Kita lihat di sini ada kata sederhana. Apakah ini verba? Bukan. Pesan? Bukan. Membaca, ini verba, mem. Terletak, ini juga verba, ter. Larut, ini juga verba. Tapi apakah material atau tidak? Kita lihat. Nah, verba material itu adalah verba yang dapat diidentifikasi dengan kegiatan secara fisik. Jadi dia terlihat secara langsung. Seperti saya pernah kasih contoh adalah makan, minum, dan lain sebagainya. Verba material ini punya antonimnya adalah verba mental yang tidak terlihat. Nah, sudah jelas banget berarti di sini kita bisa tahu bahwa yang benar-benar terlihat aktivitasnya secara fisik adalah yang C, yaitu membaca. Oke, gimana? Mudah kan dalam menyelesaikan soalnya? Oke, baik. Kita akan lanjut ke pertanyaan nomor 2. Baik. Nah, di sini pertanyaannya adalah perbaikan kalimat di atas dengan menempatkan tanda baca. Yang tepat adalah, nah berarti kalimat di atas itu butuh sebuah tanda baca untuk menyempurnakan kalimatnya menjadi kalimat yang baik dan benar. Kita baca kalimatnya, ada berbagai prestasi yang sudah diperoleh sekolah ini, baik di tingkat kabupaten ataupun nasional. Kita lihat opsinya. Opsinya yang A. Berarti kita harus fokus pada tanda baca ya. Pada tanda baca. Nah, tanda baca yang diberikan di sini adalah memisahkan antara kota, kabupaten, kemudian dan di akhirnya dengan titik. Nah, kita lihat di pilihan pertama yang A, kita bisa lihat bahwa ada koma, titik, kemudian di sininya ada huruf kapital. Nah, ini berarti kurang tepat. Oke, seharusnya tidak perlu ada tanda titik di sini karena ini masih satu kalimat yang sama. Kemudian yang B, ada berbagai prestasi yang sudah diperoleh sekolah ini, baik di tingkat kota, koma, kabupaten, koma,
ataupun nasional. Oke, ini sebenarnya nggak ada masalah ya. Komanya sudah sesuai. Kita bandingkan sama opsi yang lain. Ada berbagai prestasi yang sudah diperoleh sekolah ini, baik di tingkat kota, koma, kabupaten, ataupun nasional. Nah, di sini hanya komanya satu. Ini kurang. Seharusnya masih lebih benar yang B. Lanjut yang D. Ada berbagai prestasi yang sudah diperoleh sekolah ini, baik di tingkat kota, koma, kabupaten, koma, ataupun nasional dengan menggunakan tanda seru di akhir. Tidak tepat. Selanjutnya, ada berbagai prestasi yang sudah diperoleh baik di tingkat kota, koma, kabupaten, koma, benar, ataupun nasional dengan menggunakan tanda tanya. Ini bukan kalimat tanya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang B. Oke. Jadi koma ini di sini adalah fungsinya untuk memerincikan ya. Untuk memerincikan dari tingkat kota paling bawah naik ke kabupaten ataupun nasional. Oke, semoga bisa dipahami. Lanjut kita ke nomor 3. Oke. Nah, nomor 3 di sini kita baca soalnya terlebih dahulu. Soalnya adalah kata kerja verba yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah, jadi kalian harus cari kata kerja yang sesuai dengan kalimatnya. Baik. Nah, kalau kayak gini kita bisa kelompokkan ya dari opsi-opsinya. Dan kita sesuaikan dengan teknik matching ya. Mana yang paling tepat dengan sesuai konteks kalimatnya. Oke, kita lihat berbagai teori titik-titik dijelaskan, dijabarkan, dikemukakan, dijelaskan, dikemukakan. Berarti ada 3 secara garis besar. Dijelaskan, dijabarkan, dan dikemukakan. Nah, bedanya apa? Kalau dijelaskan, berarti ada satu teori yang kuat. Siapa yang menjelaskan? Harus ada orangnya. Harus ada di apa ya? Dimension ya, atau disebutkan orangnya. Dijabarkan dengan dijelaskan ini hampir sama bersinonim. Cuman bedanya kalau dijabarkan dia lebih rinci ya. Lebih rinci lagi nanti teorinya ada. Dikemukakan berarti diajukan. Ada teori yang diajukan gitu. Bedanya antara ketiga ini. Hampir mirip-mirip gitu. Cuman penggunaannya yang paling tepat sih kalau di sini adalah dikemukakan. Kenapa? Karena ada berbagai teori. Berarti ada banyak teori nih. Gitu. Ada berbagai teori yang diajukan nih gitu. Karena kalau dijelaskan dijabarkan itu biasanya referensinya itu satu orang jelas. Contoh Profesor Dr. Iswadi menjelaskan, dijelaskan bahwa Dr. Iswadi adalah dan lain sebagainya. Dijabarkan lebih lanjut oleh Dr. Iswadi dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat ini yang paling benar ya dikemukakan. Berarti kita punya 2 antara C dan D gitu. Lanjut untuk mencari latar belakang kematian Marilyn Monroe. Ada yang titik-titik dia diancam oleh mafia. Ada yang berpendapat menolak, berpendapat, satu lagi berujar, beranggapan. Nah, karena tadi antara C dan E, maka antara berpendapat sama berujar. Nah, kalau berujar nih, dia langsung ngomong. Berujar itu juga referensinya juga satu orang. Sedangkan kalau berpendapat, ini tuh orang yang nggak tahu siapa, gitu. Bukan nggak tahu orang ya, cuman kalau berpendapat ini lebih tepat. Tapi bukan berujar. Kalau berujar itu lebih kepada kata-kata ujaran, ada kata-kata
petiknya gitu. Ada langsung perkataannya. Kemudian kalau semuanya masih bingung antara berpendapat sama berujar, coba kita beralih ke clue selanjutnya atau ke kata selanjutnya. Dia diancam oleh mafia. Seorang detektif memperkirakan Merlin pernah berhubungan dengan JF Kennedy. Dia dibunuh untuk titik-titik, untuk menutupi, untuk menjelaskan, menutupi kejadian yang dapat merusak nama baik tokoh penting AS tersebut. Nah, di sini jelas banget berarti jawabannya adalah menutupi. Bahwa dia dibunuh untuk menutupi sebuah kejadian, bukan untuk menjelaskan. Karena kan orangnya udah dibunuh, nggak mungkin orangnya bisa menjelaskan sebuah kejadian tersebut gitu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Baik, selanjutnya kita akan bahas nomor 4. Oke. Pertanyaan nomor 4 ini adalah pertanyaan terkait dengan kalimat berisi pernyataan umum. Nah, berkaitan dengan struktur di teks observasi. Pada teks laporan tersebut adalah, jadi apa sih isi dari pernyataan umum di atas? Berarti kita harus tahu pernyataan umumnya di mana. Oke, pernyataan umum itu biasanya, bukan biasanya ya, pasti ya, dia itu ada di kalimat pertama paling awal di sebuah paragraf dari teks observasi. Kita lihat kalimatnya. Kolang-kaling merupakan buah enau berbentuk agak bulat dan berwarna putih bening, oke, yang dapat diolah menjadi berbagai jenis makanan. Lanjut, nomor 2, kolang-kaling diperoleh dari biji buah aren yang masih tetap muda, kemudian direbus dan direndam dengan menggunakan air kapur. Meskipun telah melalui tahap pengolahan, kolang-kaling masih mengandung air yang cukup banyak sehingga memiliki rasa yang segar. Oleh karena itu, kolang-kaling biasanya dijadikan sebagai bahan pelengkap es buah. Oke. Nah, sebenarnya satu paragraf ini tuh eh pernyataan umum semua ya. Semuanya pernyataan umum gitu. Menjelaskan tentang si objek penelitiannya adalah kolang-kaling. Oke. Nah, ini pernah saya bahas di kelas waktu pas kalian kerjakan soal nomor di halaman 23. Kalau semuanya kita mau ngomongin apa sih interpretasi, ini kan pertanyaannya kayak apa sih interpretasi dari pernyataan umum tersebut. Nah, ini ngomongin apa sih kalimat, ini tuh kalimat ini isinya apa pernyataan umum. Berarti kita harus lihat dulu objeknya. Berarti objek dari sini adalah kita tahu bahwa kolang-kaling. Oke, di sini ada kata kolang-kaling, ada kata kolang-kaling. Berarti ada kata kolang-kaling itu sebenarnya di setiap opsinya ada kolang-kaling ya. Oke, kecuali yang D. Berarti kita bisa eliminasi yang D. Oke, jadi kalau tips dan trik ngerjain soal bahasa Indonesia itu biasanya ya pakai eliminasi dulu. Eliminasi bagaimanakah kalian menerapkan teorinya ke dalam sebuah opsinya. Kalau sampai kalian udah bisa kayak gitu tuh bisa memudahkan kalian untuk memilih yang paling yakin dan paling benar untuk kalian pilih di akhirnya. Nah, kita lihat di sini kolang-kaling dapat diolah menjadi bahan makanan. Di sini jelas ya, kolang-kaling adalah dia bisa dijadikan jenis makanan. Makanan apa aja? Yang pertama adalah dia bisa menjadi kolang-kaling yang dijadikan bahan pelengkap es buah, ditanyakan di sini. Oke, ini benar. Buah enau yang sudah tua tidak dapat dijadikan kolang-kaling. Tidak membahas ini. Kolang-kaling berbentuk bulat dengan warna putih bersih. Nah, kalau ini bukan pernyataan umumnya. Ini memang ada di teks, tetapi ini lebih kepada deskripsinya.
Salah. Es campur merupakan produk pangan yang menggunakan kolang-kaling. Kalau ini merupakan kalimat di akhirnya. Nah, kalau ini bukan isinya, justru kalimat yang E ini adalah simpulannya. Simpulan. Sebenarnya kalau di bahasa Indonesia itu kenapa jawabannya tuh hampir-hampir mirip gitu ya. Antara isi gitu sama simpulan atau rangkuman dan lain sebagainya. Karena dia memang satu paragraf yang sama tetapi memiliki kata-kata yang mungkin berbeda-beda gitu. Jadi kalian harus benar-benar pahami yang dimau soal itu apa. Yang dimau soal itu pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu lebih banyak dia menggunakan bagaimanakah interpretasi dari kalimat utamanya dan gagasan utama. Jangan lupa rumus yang ini. Jelas ya? Oke, kita akan lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Oke, nomor 5. Oke, pertanyaan nomor 5 ini adalah pertanyaan terkait dengan konjungsi. Kalimat yang menggunakan konjungsi intrakalimat antar kata. Jadi intrakalimat itu adalah yang ada di dalam sebuah kalimat. Berarti ada di dalam kalimat. Nah, kita lihat ada nggak yang antar kalimat? Oke, kita lihat di sini ada kata dan. Sebenarnya ini enak banget ya, sudah saya tebalkan. Kemudian dan, atau, dan. Nah, sebenarnya kalimat A, B, C, D, E ini opsinya semuanya intrakalimat. Tinggal kalian analisis mana yang merupakan antar kata. Saya pengen tahu kalian bisa nggak analisis kata itu apa. Kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan ini, berarti kalian nggak tahu apa itu kata. Ya, kita lihat ya jawabannya. Baik, kita lihat di sini ada vitamin C dan vitamin A. Kita tinggal analisis sebelum dan sesudahnya saja. Karena kita fokus pada intrakalimat antar kata. Vitamin A, vitamin C. Ini bukan kata. Karena dia ada 2 kata di sini. Vitamin A dan vitamin C. Berarti ini antar frasa. Oke, lanjut. Lebih kecil, lebih pendek. Nah, ini juga kecil, pendek. Berarti adjektif, berarti frasa. Oke, ada 2 kata. Kemudian ada kata merambat, menjalar. Nah, inilah verba. Kemudian daun meruncing berwarna hijau. Ini frasa. Ini juga bukan. Kemudian di dalam perut dan bagian usus. Ini juga frasa. Nah, berarti yang menghubungkan antara kata dengan kata adalah yang C. Ini jawabannya. Oke, jelas ya. Bisa membedakan mana kata, mana frasa yang dihubungkan dengan konjungsi intrakalimat. Oke, baik. Selanjutnya kita bahas nomor 6. Oke, nomor 6 di sini teks baru yaitu teksnya yaitu terkait dengan lada. Deskripsi bagian dalam teks terdapat dalam paragraf berapa? Oke, ini adalah salah satu struktur di dalam teks laporan observasi. Deskripsi bagian itu ada di mana? Deskripsi bagian itu ada di setelah pernyataan umum. Nah, kita lihat di sini paragraf pertama, lada yang dikenal juga nama merica dengan nama dan memiliki nama Latin Piper albilin, ini merupakan pernyataan umum. Kemudian pada umumnya lada tumbuh merambat dan menjalar. Batang tanaman lada berbentuk ruas-ruas.
Nah, ini berarti dia sudah memberikan deskripsi bagian. Paragraf ketiga, lada memiliki kandungan kimia seperti minyak lada, minyak lemak, pati yang sifatnya agak sedikit pahit, pedas, dan hangat. Nah, ini adalah deskripsi bagian juga. Paragraf terakhir, kandungan nutrisi dalam lada dapat membantu meringankan kondisi peradangan. Berarti ini sudah masuk deskripsi manfaat. Jadi kita bisa dapat simpulkan bahwa deskripsi bagian dalam teks ini terdapat pada paragraf 2 dan 3. Oke, jelas ya, bisa dipahami. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 7. Oke, nomor 7 ini kita baca soalnya. Hal yang menunjukkan bahwa teks tersebut merupakan jenis teks observasi itu adalah apa? Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ciri-ciri teks observasi yang sering saya jelaskan ke kalian, yaitu informatif, berisi fakta, dan satu lagi adalah memiliki sebuah hal yang objektif. Di sini kita lihat ciri-cirinya adalah berisi fakta mengenai lada yang bermanfaat dalam mengobati berbagai penyakit. Ada ya, bahwa dia bermanfaat di deskripsi ini. Deskripsi manfaat. Fakta ya. Menggunakan istilah ilmiah di bidang pertanian yang sulit dipahami pembaca. Nah, ini bukan merupakan ciri-cirinya. Penelitian tanaman lada dilakukan oleh ilmuwan. Observasi ini nggak cuma boleh dilakukan oleh ilmuwan ya. Siapa saja yang memang mau meneliti, melaporkan, mau mengobservasi, semuanya bisa mengobservasi. Kemudian memperhatikan hubungan antar paragraf melalui konjungsi yang digunakan. Semua teks ya pasti harus menggunakan konjungsi. Kalau kata-kata nggak pakai konjungsi ya nggak bisa. Oke, lanjut yang E, penjelasan mengenai lada putih, lada hitam yang mengandung banyak nutrisi bagi tubuh. Oke, di sini tidak ada kata ciri-cirinya ya, hanya penjelasan. Yang paling tepat adalah ini, yang paling kuat karena berisi sebuah fakta. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, lanjut kita ke nomor 8. Oke, nomor 8 ini pertanyaannya adalah fokus pada informasi utama yang diperoleh dari teks tersebut itu apa. Jadi informasi utama itu diperoleh dari apa? Dari setiap paragrafnya. Nah, tadi kita sudah analisis bahwa ini adalah PU, paragraf 2 dan 3 adalah di deskripsi bagian, dan paragraf terakhir itu adalah deskripsi manfaat. Nah, kalau kalian nggak bisa mengidentifikasi strukturnya, pasti kalian akan susah informasinya. Pasti akan susah, karena informasi ini berhubungan dengan struktur dan isi dari setiap paragrafnya. Oke, kita lihat opsinya ya. Kalau kita udah tahu strukturnya, kita sudah baca semuanya. Ya pasti intinya harus membaca ya. Di sini saya percepat aja. eh, Pasti kalian udah baca teksnya. Itu yang paling penting. Informasi utama yang diperoleh dari teks tersebut adalah A, kandungan gizi lada dan manfaat lada. Nah, jawabannya ini benar, tetapi hanya dalam deskripsi manfaat. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah informasi utama yang diperoleh dalam teks tersebut. Berarti informasinya ada apa aja di dalamnya. Gitu. Kemudian yang B, deskripsi yang bagian lada dan manfaatnya untuk kesehatan.
Oke, dia menyebutin ada DB, ada DM. Oke, ini berarti ada 2 struktur yang dibahas, DB dan DM. Oke, lanjut pengelompokan lada, jenis dan manfaat. Nah, ini ada 3 yang informasi utama. Nah, kita lihat PU ini ada pengelompokan atau tidak. Oke, di sini ada ya. Hal yang membedakan kedua jenis lada ini adalah cara memanen. Berarti ada pengelompokan antara lada hitam maupun lada putih. Nah, itu adalah inti dari PU-nya. Kemudian kita lihat lagi, di sini ada pengelompokan lada lagi. Kemudian ada ciri, ada kandungan. Nah, kita lihat apa bedanya jenis sama ciri. Ini beda. Kalau pengelompokan lada itu adalah jenisnya. Berarti C ini antara pengelompokan dan lada dan jenis itu sinonim. Nah, di sini DB bagian, deskripsi bagian itu menjelaskan ciri-ciri lada. Lada itu ada tanamannya ruas. Kemudian dia ini daun lada berbentuk bulat, telur dengan ujung daun meruncing, berwarna hijau, mengkilat dengan panjang 12 sampai 18 dan lebar 5 sampai 10. Nah, itu adalah ciri, itu ciri-ciri lada. Jadi kalau kamu nggak tahu tanaman lada, sama dia dideskripsikan bagiannya. Itu adalah ciri-cirinya. Ini juga benar. Kemudian ciri-ciri lada dan jenis-jenis lada ini hanya 2. Jadi kita lihat mana yang paling benar dan paling lengkap. Yang paling lengkap dan paling benar ada C sama D. Tapi karena C ada sinonim jenis dan pengelompokan lada, jadi yang paling tepat adalah yang D. Karena jenis ini adalah sama dengan pengelompokan. Di sini ada jenisnya. Jenisnya apa aja lada? Hitam dan putih. Sudah dijelaskan di paragraf 1. Jadi sebenarnya ini hanya mencakup 2 informasi utama. Oke, semoga bisa dipahami untuk soal nomor 8. Kita lanjut nomor 9. Oke, nomor 9. Informasi lagi nih. Jadi kalau di bahasa Indonesia itu ada satu teks, kalau kalian bisa mengidentifikasinya dengan benar, kayak tadi ada struktur, kemudian ada informasi, kemudian ada informasi lagi, itu sebenarnya berkaitan. Kalau kalian bisa benar di satu titik, itu biasanya yang lainnya juga akan benar. Tapi kalau kalian interpretasinya itu di awal udah salah, biasanya akan sangat mengkhawatirkan di soal-soal berikutnya. Sebenarnya itu yang paling apa ya, membuat soal-soal bahasa Indonesia tuh kayak kalian anggapnya tricky dan penuh harus dengan kehati-hatian gitu. Oke, lanjut kita ke nomor 9. Informasi yang sesuai dengan teks tersebut kecuali. Kalau ada kata kecuali kemudian ada sesuai, berarti dia nanyanya yang tidak sesuai. Tidak sesuai. Mana yang tidak sesuai? Oke, kita lihat informasinya. Tanaman lada tumbuh dengan akar tunggang yang lebih kecil dan pendek dari tanaman lain yang berakar tunggang. Oke, kita lihat kalau akar tunggang kayak gini biasanya dia ada di deskripsi bagian karena dia deskripsi bagian ada di paragraf 2 dan 3. Nah, ketemu nih. Tanaman ini memiliki akar tunggang dengan ukuran lebih kecil dan pendek dibandingkan tanaman berakar tunggang lainnya. Benar ya? Oke. Ada di paragraf 2 tadi. Kemudian, kandungan flavonoid yang rendah kolesterol pada lada dapat menurunkan tekanan darah tinggi. Nah, kalau ini biasanya ada di manfaat. Oke. Karena udah berhubungan dengan manfaatnya ya. Oke, saya ketemu nih. Selain itu kandungan flavonoid
vitamin C dan vitamin A pada lada dapat mencegah darah tinggi. Nah, kita lihat kata menurunkan dengan mencegah itu berbeda. Berbeda ya. Kalau semuanya kayak semuanya gini, saya mencegah agar saya tidak flu dan batuk, saya mau tidak begadang. Kemudian minum vitamin C, itu mencegah. Kalau menurunkan, dia itu sudah terkena, kemudian dia menurunkan intensitasnya. Jadi kata mencegah itu sebelum kena, menurunkan itu adalah setelah kena penyakitnya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi ini tidak sesuai. Nah, kita lihat jawaban yang lain ya. Perbedaan jenis lada bergantung pada teknik budidaya yang dilakukan mulai dari cara menanam, merawat, hingga memanen. Nah, jenis lada itu tadi ada di mana? Ada di PU kan? Gitu. Ada di PU. Yaitu lada baik hitam maupun yang putih dibedakan dengan cara memanen, mengolah. Oke, ini benar. Ada di paragraf 1. Ini tadi ada di paragraf 4 ya. Oke, lanjut. Rasa pahit, pedas, hangat lada dari kandungan kimia berupa minyak lada, minyak lemak, dan pati. Nah, ini ada di deskripsi. Oke, bagian paragraf 3. Kandungan kimia, minyak lada, minyak lemak, dan fatty ini punya sifat sedikit pedas, pahit, dan hangat. Benar. Lada dapat mencegah sakit perut, menyembuhkan demam, dan meringankan peradangan. Kita lihat. Oh, berarti ini ada di paragraf 4 juga nih, manfaat ya. Kandungan besi lada dapat meringankan kondisi peradangan. Oke, seperti pembengkakan dan rasa sakit pada penderita artistik. Dapat apalagi? Lada juga dapat menurunkan suhu tubuh dan menyembuhkan sakit perut, menyembuhkan sakit perut, meringankan peradangan. Nah, lada ini di sini adalah dia dapat meringankan peradangan, benar. Kemudian dia juga pada penderita artritis ini juga peradangan ya. Kemudian dapat menurunkan suhu. Oke, benar. Kemudian mencegah sakit perut. Oke, menyembuhkan sakit perutnya dan mencegah penyakit tersebut. Nah, di sini ada dua hal yang mungkin kalian ambigu ya. Di sini gini, jika tidak dapat menyembuhkan sakit perut, setidaknya lada dapat mencegah penyakit tersebut. Nah, berarti ada dua opsi yang diberikan. Setidaknya lada dapat mencegah penyakit tersebut. Berarti dijelaskan pada kalimat selanjutnya. Berarti ini juga benar. Nah, mungkin kalian tricky antara B sama E kan, jadi. Tapi perbandingan antara B sama E, yang paling benar itu adalah yang B gitu, yang paling tidak sesuai. Karena ini sesuai, dan ini sesuai. Jadi kalian benar-benar harus teliti kata-katanya dan harus teliti lagi juga makna dari informasi yang tidak sesuai dengan teks tersebut itu yang mana. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menyaksikan penjelasan saya untuk ulangan harian teks observasi. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa kalian pahami. Jika ada memang pertanyaan-pertanyaan yang belum kalian paham, kalian bisa langsung tanyakan ke saya dan bisa kita bahas bersama nanti di kelas. Terima kasih semuanya. Saya akhiri. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.